Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya semua hari ini? Semoga kita selalu sehat-sehat saja ya. Baiklah, pada kali ini kita akan kembali belajar dalam pendidikan agama Islam KCD di kelas 7. Tema kita kali ini yaitu tentang mengagungkan Allah dengan tunduk pada perintahnya. Baiklah, sebelum kita melanjutkan kegiatan pembelajaran kali ini, ada baiknya kita mengetahui dulu apa capaian pembelajaran dan tujuan pembelajaran. Capaian pembelajaran pada kali ini yaitu peserta didik memahami aturan dan ketentuan yang berkaitan dengan pelaksanaan sholat, sujud, kewajiban terhadap jenazah, serta ibadah haji dan umroh, tata cara penyembelihan hewan untuk kurban dan akikah, pengertian dan penerapan rukhsah dalam konteks ibadah. Kemudian tujuan pembelajaran pada kali ini yaitu yang pertama, peserta didik mampu memahami perintah agama terkait sujud syukur, sujud sahwi, dan juga sujud tilawah. Yang kedua, peserta didik mampu menjelaskan tata cara pelaksanaan sujud syukur, sujud sahwi, dan juga sujud tilawah. Yang ketiga, peserta didik mampu memahami hikmah dari pelaksanaan sujud syukur, sujud sahwi, dan juga sujud tilawah dalam kehidupan sehari-hari. Nah, apa itu sujud? Sujud secara bahasa berasal dari kata Arab yang berarti tunduk, sajadah, merendahkan diri atau bersujud. Dalam istilah agama Islam, sujud adalah suatu bentuk ibadah di mana seseorang menempelkan dahi, kedua telapak tangan, lutut, dan ujung jari kaki ke tanah sebagai tanda ketundukan, kerendahan hati, dan penghormatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin selama ini kalian mengetahui sujud itu adalah kegiatan yang kita lakukan hanya di dalam ibadah sholat saja. Ternyata ada sujud-sujud lain yang kita kerjakan di luar dari ibadah di dalam sholat. Nah, apa saja sih jenis-jenis sujud? Jenis sujud itu ada 3. Yang pertama sujud syukur, kemudian sujud sahwi, dan juga sujud tilawah. Pengertian sujud syukur. Sujud syukur adalah sujud yang dilakukan sebagai bentuk rasa syukur kepada Allah atas nikmat atau terhindar dari musibah atau bahaya. Pengertian sujud sahwi. Sujud sahwi adalah sujud yang dilakukan karena kita lupa, ragu, atau melakukan kesalahan kecil di dalam sholat. Pengertian sujud tilawah. Sujud tilawah adalah sujud yang dilakukan ketika membaca ataupun mendengar ayat-ayat sajadah di dalam Al-Quran. Adapun hal-hal yang menyebabkan kita melakukan sujud syukur secara garis besar ada 2. Yang pertama, ketika kita menerima nikmat yang besar, seperti mendapat kabar gembira, kelahiran anak, diterima dalam pekerjaan, atau kesuksesan tertentu. Kemudian mendapat hidayah atau keberkahan yang dirasakan begitu istimewa. Kemudian mendapatkan rezeki atau karunia yang tidak terduga. Nah, yang kedua yaitu ketika kita terhindar dari musibah atau bahaya, seperti selamat dari kecelakaan atau bencana alam, terhindar dari penyakit berat atau bahaya yang mengancam, dan bebas dari kesulitan besar seperti masalah keuangan, konflik, ataupun yang lainnya. Dan adapun hal-hal yang menyebabkan kita melakukan sujud sahwi, yaitu sujud sahwi dilakukan karena beberapa alasan. Di antaranya adalah yang pertama, lupa tidak melakukan salah satu rukun sholat seperti ruku atau sujud. Kemudian ragu atau lupa dalam jumlah rakaat sholat. Kemudian lupa membaca doa qunut bagi orang yang terbiasa membaca qunut. Kemudian lupa mengerjakan tasyahud awal, dan yang terakhir ketika kekurangan atau kelebihan jumlah rakaat. Hal-hal yang menyebabkan sujud tilawah. Sujud tilawah dilakukan karena membaca ataupun mendengar ayat-ayat sajadah, baik di dalam maupun di luar
sholat. Nah, di dalam Al-Quran terdapat banyak sekali ayat-ayat sajadah ya. Adapun ayat-ayat sajadah yang bisa kita jumpai di dalam Al-Quran itu berjumlah 15 seperti yang ada di dalam catatan ini. Nah, bisa kalian baca sendiri ya. Tata cara sujud syukur. Yang pertama, niat dalam hati, kemudian menghadap kiblat jika memungkinkan. Ketiga, tidak harus dalam keadaan suci tetapi lebih disarankan. Kemudian tidak ada takbir pembuka, langsung melakukan sujud saja. Kemudian sujud seperti di dalam sholat, dan lalu membaca doa sujud syukur. Yang terakhir, bangun dari sujud tanpa melakukan salam. Tata cara sujud sahwi. Yang pertama, niat sujud sahwi dalam hati, kemudian dilakukan setelah tasyahud akhir dan sebelum salam. Sujud pertama dengan bacaan Subhana man la yanamu wa la yashu. Kemudian duduk di antara dua sujud dengan doa. Kemudian melakukan sujud kedua dengan bacaan seperti sujud pertama, dan yang terakhir salam untuk menyelesaikan sholat. Tata cara sujud tilawah. Yang pertama, niat dalam hati untuk sujud tilawah. Kemudian berwudu lebih utama, tidak wajib jika di luar sholat. Kemudian ucapkan takbir sebelum sujud jika dilakukan di luar sholat. Kemudian lakukan 1 kali sujud. Kemudian membaca sajadah wajhiyya lillazi khalaqahu dan selanjutnya. Kemudian setelah selesai membaca doanya, bangkit dari sujud tanpa salam. Bacaan dari sujud syukur. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Yang artinya Maha suci Allah dan segala puji bagi Allah. Tiada Tuhan selain Allah. Allah Maha besar. Bacaan dari sujud sahwi. Subhana man la yanamu wa la yashu. Yang artinya Maha suci Allah yang tidak pernah tidur dan tidak pernah lupa. Bacaan sujud tilawah. Sajadah wajhiyya lillazi khalaqahu wa saqqa sama'ahu wa basaruhu binaulihi wa quwwatihi tabarakallahu ahsanul khaliqin. Yang artinya wajahku bersujud kepada Allah yang menciptakannya. Hikmah dari sujud syukur. Yang pertama, mendekatkan diri kepada Allah. Yang kedua, melatih rasa syukur dan rendah hati. Dan yang ketiga, memperkuat iman dan rasa kesyukuran kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hikmah sujud sahwi. Yang pertama, menjaga kesempurnaan sholat. Kedua, melatih fokus dan kehati-hatian dalam ibadah. Tiga, membiasakan koreksi diri dan kesungguhan dalam ibadah. Hikmah sujud tilawah. Yang pertama, mematuhi perintah Allah dalam Al-Quran. Kedua, meningkatkan penghayatan terhadap kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga, melatih kepatuhan dan kecintaan terhadap Al-Quran. Baiklah, demikian kegiatan pembelajaran kita kali ini. Semoga apa yang sudah kita pelajari kali ini bisa kita amalkan dan juga bisa meningkatkan ketundukan dan kepatuhan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekian, terima kasih. Sampai jumpa lagi bersama saya, Nur Fitriani SPBU. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.